the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know it's a little hard, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kembali di podcast kami pada malam hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita memulai obrolannya, saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Bang Adit karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada malam hari ini. Jadi Bang Adit ini merupakan pelatih renang dari Fit Swimming ya? Ya. Kan kita semua kan pada belum kenal ya sama Bang Adit. Jadi Bang Adit sebenarnya bisa diperkenalkan dulu Bang. Nama banyak ya. beliau datang. Oh, saya Adit, berarti dari grup Fit Swimming Padang yang berumur 23 tahun. Sekarang masih mampu di Universitas Negeri Padang. Ada lagi Bang? Untuk Fit Swimming Padang itu sendiri, kami latihan biasa di kolam renang Bulan Raja Terangam. Tapi juga ada selang hari itu biasa di hari Sabtu juga ada di Mungkin dari kami terima kasih sudah memperkenalkan tentang biodata Abang. Jadi di situ tuh kita bakalan oversharing dulu sedikit tentang pengalaman Abang, tentang Abang di klub, pengalaman Abang dari awal mulai masuk klub Fit Swimming atau apapun itu Bang, boleh sekiranya di Oke, mungkin kalau dari segi awal itu mungkin berawal dari klub ini sendiri berawal dari orang tua yang membantu dulu, terus saya jadi atlet sampai saya jadi pelatih sekarang. Kenapa saya ngambil ibaratnya job menjadi pelatih itu karena pertama itu dorongan orang tua, kedua itu gimana ya, kan karena kita jadi atlet kan nggak mungkin lah atlet ini sampai mana lah gitu kan. Terus satu lagi saya juga punya adik yang problem itu sebenarnya karena orang tua boleh nggak lanjut lah. Terus apalagi kalau nggak kita yang penting itu orang tua ngedorong juga ngambil pelatihan seperti lisensi nanti gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sudah ngambil lisensi tadi A di Jakarta 2023. keren banget ya Pak ya. Di sini menurut Bapak ya Pak. Abang ya, kalau Bapak Menurut Abang ya Pak. Iya. Jadi pelatih renang itu sulit nggak Pak? Kalau menurut saya sih jadi pelatih renang itu ada sulitnya, ada happy-nya. Karena kalau sulitnya itu pertama mungkin dari segi penyusunan program itu yang pertama. Kedua, gimana cara kita penyampaiannya itu lebih gimana cara kita mencontohkan pribadi kita ke atlet yang sebanyak itu gitu. Misal contoh hal kecil seperti tidur, makan, nanti apalagi ada yang kita atlet yang kayak malas, misal hari ini datang besok enggak, hari datang besok enggak, tapi pengennya itu dapat juara gitu kan. Nah
itu kadang di sana lah peran pelatih yang harus ditanamkan kepada atlet. Tapi kalau dari segi happy-nya itu mungkin anak dapat juara, terus yang kedua kayak misal kita ngelatih beberapa bulan gitu, atau 3-4 bulan terus progres anak ini cepat gitu kan, bangga. Terus orang tua juga mengapresiasi ke kita kan, nah, lihat bagus juga ya, gitu. Apalagi waktunya naik kan, nah itu sih dari segi happy-nya. Tapi kalau dari kurang happy-nya ya itulah, namanya juga latih mesti dari kali itu juga kan. Iya. Sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya ini mengenai Abang dari umur berapa belajar? Oh, kalau belajar berenang itu saya dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD, tapi kalau untuk fokus tandingnya itu di kelas 5. 5 itu udah coba masuk ke juara USN. Terus alhamdulillah udah apa namanya mewakili kecamatan, sampai kota, sampai kota Padang, sampai dulu. Belajar renangnya bang dari kan biasanya kan dari anak sungai atau dari kolam renang langsung. Kalau saya mungkin karena basic orang tua pelatih ya, jadi dulu tuh diajarin di kolam sih. Tapi sempat juga coba-coba di sungai, tapi karena kan kita kalau basicnya di kolam dibawa ke sungai kan agak susah ya. Nah, itu sih karena basic orang tua pelatih. Terus daripada kalau prinsip orang tua gini, daripada keluyuran yang jelas, lebih baik masuklah berenang gitu kan. Cari kegiatan yang ya, positif. cari pengalaman ya. Nah, Itu abang masuk mulai renang-renang itu kira-kira itu dari dorongan orang tua atau kemauan abang sendiri apa? kalau awal sih mesti paksaan orang tua ya. Iya. Tapi berjalannya waktu sampai SMP, SMA lah. Pokoknya masuk SMA itu baru punya mindset sendiri kayak bisa ngebuktiin ke orang. Apalagi ada beberapa dulu tuh kayak cabur-cabur lain tuh ngeremehin cabang olahraga renang ini kan. Nah, bisa dilihat Sumatera Barat atau nggak Kota Padang lah yang kurangnya supportnya itu kan cabur-cabur kayak inilah apa kayak lari, renang. Sekarang kan Sumatera Barat lagi fokusnya yang bela diri kan. Nah, supportnya tuh makin kita ampun tuh. Nah, jadi di sana pengen ngebuktiin juga kan. Terus satu lagi pengen gitu kalau kuliah besok tuh jalur itu jalur prestasi. Jadi sertifikat itulah jadi apa namanya perlengkapan masuk kuliah di Iya, ada yang mau ditanya. Kalau menurut abang kalau jadi pelatih renang tuh bagian perannya gimana? kalau beratnya. Dari pelatih. Kalau Pak beratnya itu ini sih. Ada dulu sedikit cerita ya. Iya. Kalau Pak berat itu ada dulu saya sempat ngelatih atlet. Saya kan ngelatih baru 4 tahun ya. Ada dulu sempat ngelatih 2 tahun. Terus anak ini udah juara di nasional. Terus tiba-tiba aku udah dapat medali, itu tiba-tiba diambil sama itu lagi. Dan apa namanya itu, dan sayangnya sebenarnya saya kan tipikal kalau pindah ya apa nanti komunikasi lah. Tapi pelatih yang ambil ini nggak komunikasi ya. Sedangkan kan kita udah membibit dia nih, ambil juara nih, terus juara nih, terus tiba-tiba dia juara kan nggak enak. Tapi sih part yang nggak enakin ini gitu. Tapi kalau nanti selama ini sih yang susah move on sih itu atlet yang kita bikin terus tiba-tiba diambil orang atau nggak enak. Dari kita mungkin dari awal ya. Nah, itu ya ada coba aja. Ya gimana lah. Kita masuk ke seperti latihan-latihan rutinnya itu ya bang. Kira-kira menurut abang gitu latihan rutinnya itu yang misalnya latihan rutinnya itu yang penting untuk atlet-atlet renang itu seperti apa gitu? Kalau penting sih semua komponen fisik itu penting. Kayak tahan,
kesehatan strength conditioningnya juga, terus stabilitas, terus fleksibilitas. Nah, itu penting untuk terutama atlet berenang lah. Karena kalau misalnya nih kita ada salah satu komponen fisik yang kita latih, misalnya contoh daya tahan, endurance-nya, terus strength conditioning-nya, flexibility-nya, terus apa lagi ya, speed-nya misalnya salah satu nggak ada, terus ada nanti kerasa tuh waktu lomba jarak 200 misalnya contoh kan. Nah, awal tuh kalau daya tahan yang kuat mungkin 200 bisa, tapi kalau misalnya nggak dilatih daya tahan kan 200 mesti 50 meter terakhir atau 25 meter terakhir udah ngos-ngosan kan. Nah, jadi semua kayak tanya itu yang 200 meter kan. Kan? Iya. Ada Ada susah ada. Benar. Jadi ya itulah. Kadang kan kita ya itu. Kalau orang tua kan pengennya anaknya menang gitu. Nah, sedangkan ada juga beberapa orang tua tuh nggak mau anaknya dimarahin, tapi pengennya juara. Dia nggak mau, dari mau, gitu kan? Itu mindset masih nggak masuk akal gitu. Ya mau medali tapi usaha nggak ada ya Pak. Benar. Dia harus sejalan, support orang tua, support pelatih, support dari kemauan pelatih sendiri. Yang lain tuh bakal ada yang mau ditanyakan seputar klub abang ini? Ya boleh. Kalau abang melihat Kalau saya dulu mulai itu mungkin berawal dari pernapasan. Misalnya kayak pertama sih ya pernapasan. Tapi sebelum pernapasan sih kita adaptasi dulu. Karena kan ada beberapa anak yang ada takut air ya. Terus air tau nggak? Masuk air itu kejam itu takut gitu lah, fobia lah namanya sekarang. Ya, fobia air. Nah jadi kita yakinkan anak itu bahwasanya air ini nggak semenakutkan itu. Jadi kita kasih sugesti positif tuh, bilang pasti kayak gini, buangnya kayak gini gitu. Nah, jadi waktu perjalanan waktu itu pertemuan tuh nanti dia happy sendiri tuh. Jadi kelihatan kan, kadang kan mami kan ada biasa lah kalau orang kaya kan mami kan biasanya mami mau berenang ini. Jadi kemauan dia sendiri nggak paksaan jadi kalau kemudian pernapasan, setelah itu latih kakinya, terus masuk ke koordinasi lagi. Nanti kita coba berenang tanpa alat. Misalkan ada pemula sekarang kan belum bisa nafas sudah dikasih fit, gitu kan. Jadi terlalu cepat lah gitu. Kan pelatih kan ada beberapa pelatih kepengen anak itu cepat pandai, tapi nggak melewati step by stepnya itu. Itu sih. Tanya lagi teman-teman. Oke Pak, menurut abang ya Pak ya, kan beliau kan pernah berenang. Gimana ya? Beliau kan pernah berenang di kolam kan. Jadi air itu beliau Bang. Itu memang kan rasa pusing, kayak rasa air atau gimana? Mengatur kendali itu boleh. Maksudnya berarti kita hirup terus minum gitu. Iya. Ya kan sakit tuh Bang biasanya. Iya. Kok bisa nih? Apa? Itu lah, awalnya agak ini. Jadi kita hirup. Ya. Habis itu sudah kita. Enggak Bang, dalam Bang. Oh, berarti penampakannya salah. Jadi kalau bisa nih hirup bisa. Kalau mau lebih panjang di hidung gitu. Terus di bawah ada beberapa orang tuh udah hidup di bawahnya nggak dibuang, diam, ya, mati lah dia. Ya, hidup habis itu di bawah kayak buat ini lah belum gitu. Jadi kayak oksigen hidup terus karbon dari buangnya. Di beberapa orang kan masih ngangkat gitu nih, kadang di atas buang tapi di bawah hidup itu minum nggak? Iya. Ya, mungkin itu salah. Tapi cara antisipasinya kalau nggak turun gimana? Jadi sama minum gitu.
ngilangin rasa pusingnya kan. Oh itu kalau saya sih lebih jangan panik. Pertama jangan panik. Yang kedua kalau bisa kan namanya juga favorit ya, apalagi favorit yang kayak obat gitu. Iya. Lebih umur misalkan pasti kan umur terus ini kan ya. Intinya kalau mau belajar renang tuh jangan cepat trauma. Karena kan anak-anak sekarang kan belum temen main terus trauma kan berenang gitu ya. Karena kan berenang ini banyak manfaatnya. Terapi berenang ya, cara berpikir ya. Itu sih. Kalau untuk ngilangin rasa kram itu gimana Bang? Kalau kram ya? Ya kan dengan tempo 200 meter kayak tadi. Terus di seperti Abang bilang tadi kan sudah tinggal 50 tapi kram. Sebenarnya kalau kram ya, Ya. kalau mengantisipasi kram itu pertama tuh kurangnya pemanasan. Ya. Kedua tuh otot yang dipakai waktu berenang tuh sebelumnya belum pernah dilatih. Kalau contoh kan kram kan banyak di betis tuh. Iya. Betis contohnya di sini, ya kan? Contohnya di sini ya. Kali pakai. Wah ya. Karena sebelumnya kalian misalnya nih olahraga yang biasa kalian lakuin misalnya kayak contoh aja pergi misalnya, Ya. enggak basket, atau enggak bulu tangkis, gimana? Ya kebanyakan kan tangan. Kalau renang ini kan full body. Pokoknya dari chest, shoulder, tricep semua itu kena. Jadi kalau bisa pemanasannya harus gini lah, pemanasan harus benar-benar maksimalin. Karena kan kesalahan pemula atau mahasiswa yang sebelum berenang itu pemanasan itu pakai pemanasan ini statis. Nah itu salah tuh. Kalau berenang tuh harus bukan salah ya. Sebenarnya bukan menggurui juga. Tapi kalau menurut saya sebagai mantan atlet itu dulu saya kalau pemanasan pasti dinamis ya kalau ini ya. Iya. Dinamis, jadi kita tuh fokus untuk membuat ruang sendi kita tuh lebih luas lah rasanya. Jadi kan kebanyakan orang nih tahan, ngerti juga kalau bisa tuh dinamis lah kalau bisa. Ya kayak swing itu kan ada di dinding tuh kaki gerak-gerak itu kayak pemanasan hari itu. Nah gitu. Apa ada di bilang? Boleh. Jadi, abang kan sekarang udah ngelatih atlet juga. Ya. Jadi, kalau misalnya pandangan abang, kalau melihat atlet itu telah tercapai kriterianya, gimana sih kan? Maksud mencapai kita. Gimana sih kan? Maksud mencapai kriteria ini gimana? Yang telah diinginkan gitu kan? Telah mencapai. Oh kayak dia juara gitu, kayak dia juara gitu. Kalau saya sih pendapat saya kalau atlet yang kita bentuk terus tiba-tiba juara, atlet yang kita bentuk terus juara gitu kan. Kalau menurutnya sih pertama tuh kita happy karena proses yang kita lalui dan program-program yang udah kita bikin itu benar-benar benar-benar berdampak positif kepada prestasi atletnya itu kita sendiri sebagai pelatih mesti senang. Yang kedua, nih banyak kan atlet-atlet sekarang yang Gen Z lah ibaratnya angkatan 2006 ke bawah tuh 6, 7, 2008 ada sekarang ada star syndrome. Jadi dia udah juara nih satu event nih. Kalau saya kan biasa ya counting itu kan biasa. Tapi kan kadang kehilangan respect satu sama lainnya. Kalau saya dulu pertanding tuh ya di kolam memang benar-benar crowded lah, hektik lah. Misalnya kita berlawanan ya cuma di kolam aja, di luar kolam kita masih menang gitu. Kalau anak-anak Gen Z sekarang enggak, di kolam ini nih counting di luar mau berantem tuh, mau sampai enggak sapa-sapaan. Nah pendapatnya sih itu sih, kalau bisa kalau udah juara tuh tetap berhati. Terus jangan merasa udah paling tinggi lah, padahal kita juara masih di Kota Padang loh, baru di Sumatera Barat loh.
merasa udah kayak pernah Indonesia, pernah SEA Games kan. Nah itu sih pendapat saya sih kalau bisa harus tetap berlatih, jangan kalau ada orang mau bertanya kasih solusinya, terus jangan malu untuk nyapa. Karena Gen Z sekarang nih sama orang tua nggak mau nyapa ya. Kadang misalnya kan saya pelatih muda ya, baru 4 tahun, terus saya mantan atlet juga. Saya udah kenal nih, terus karena atlet saya satu seri lah katanya, satu seri, terus dikalahin misalnya gitu kan. Nah, terus nggak mau nyapa, apalagi ini. Kalau sebisanya menang kalah kan sebenarnya biasa ya. Tapi kalau bisa jangan inilah, jangan bilang respect, terus hati, ya. Itu sih pendapat saya. Lebih ke perilakunya sama attitude-nya sih harus diubah. Harus tetap saling support ya. Benar. Supportnya dari segi positif. Izin bang, dari sini bang. Aja yang jadi ini bang, kan abang pelatih sekarang abang pelatih renang. Gimana sih cara ngadepin anak-anak murid yang suka latih itu? Misalnya dia baru pertemuan 2 kali, dia udah langsung malas-malasan gitu bang. Oh betul. Mungkin apa ada tips dari abang untuk kami mungkin ke depannya menjadi pelatih abang atau ya sejenisnya gitu bang. Apa sih tipsnya bang? Ya kita sabar ngadepin mereka atau ada motivasi untuk mereka bang. Sekian. Oke. Oh berarti ibaratnya pemula ya. Iya bang. Kalau menurut saya tuh mungkin pertama kita dapatin dulu lah feel melatih sama dia itu kita dapatin dulu. Pertama mungkin kita bicara sama orang tuanya kan, anak ini bagus nih bu, kalau bisa jangan sampai gila gitu. Sayang gitu kan, karena dia sendiri mungkin kan berhentinya latihan seseorang kan ada beberapa faktor. Salah contoh kalau untuk anak-anak SMP sekarang kan namanya pubertas kan, pergaulan, lingkungan. Kalau anak kecil palingan game atau enggak capek di sekolah kan, karena kan ada namanya PJ juga kan. Palingan itu, jadi kita coba bicarakan sama orang tuanya, bu ini bu kan, kalau bisa jangan berhenti. Yang kedua, kita sebagai pelatih harus bisa mendesain cara melatih kita agar latihan itu nggak bosan. Ya misal berenang 30 menit, terus gamenya 15 menit, terus istirahat, terus latihan lagi, terus game lagi gitu. Kalau anak kecil kan suka game gitu lah ya, main bola di air atau ya kadang ada juga beberapa anak kecil ini lebih enak ngobrol ya daripada berenang gitu. Penting kita dapetin dulu lah feelnya sampai 3 sampai 6 kali pertemuan. Habis itu mungkin udah dapat enaknya sama kita, terus orang tua juga melihat progresnya juga bagus kan, baru lah kita seriusin lah. Baru ada komitmen yang lain. Itu sih menurut saya. Nah, boleh. Izin Pak, dari kisah inspiratif atau perjalanan karir yang abang ceritain tadi, kan abang bermula dari seperti kami sebagai perenang tuh atlet tuh sekarang kan sudah menjadi pelatih. Iya. Kan di dalam klub renang itu kan pelatih bukan cuma sekedar pelatih, bisa sebagai orang tua atau kakak lah untuk cerita kami kan. Nah, apa sih momen abang yang tak bisa terlupakan dalam karir abang sebagai pelatih renang? Mungkin pada saat atlet abang bangkit dari cedera parah atau memecahkan rekor tak terduga. Kalau saya sih ada itu, berarti pengalaman ya selama melatih 4 tahun ini gitu. Iya, kan selama abang sebagai pelatih itu mungkin atlet abang itu memecahkan rekor pertama di dalam klub itu. Terus apa sih momen yang tak pernah abang lupakan dalam itu? Seperti momen bocah atau gimana? Oh gitu. Kalau momen yang nggak pernah dilupakan tuh inilah bukan itu Desember inilah yang nggak pernah dilupakan, karena
adik saya sendiri, adik kandung tuh alhamdulillah masuk SEA Games. Terus besok berangkat itu tanggal 13 dari Jakarta ke Thailand. Itu momen yang nggak disangka-sangka. Mungkin itu ada rezeki juga. Tapi cabangnya itu bukan renang, cabang itu triathlon. Jadi cabang triathlon itu sendiri itu kayak berenang, habis itu lari sepeda, habis itu lari. Jadi butuh endurance-nya benar-benar tuh, benar-benar mantap lah gitu. Memang olahraga paling keras lah di ini. Jadi itu pengalaman kisah yang belum yang nggak bisa saya lupakan lah. Nah, terus banyak sih kayak misal anak-anak ini dasternya pecah sama, terus ada juga di AC saya tuh waktu awal-awal melatih itu kan bikin program kan, terus sempat kayak nggak percaya diri sama program yang kita bikin nih, kayak bener kayak program kita bikin ini ada nggak ya nanti ada namanya itu kelelahan yang berlebih itu fatigue namanya, ada nggak ya nanti fatigue lagi kita, terus ada nggak ya nanti risiko cederanya tinggi nih gitu. Terus saya diskusi sama teman-teman juga di Jakarta di Pulau Jawa tuh banyak, mereka juga mengalami yang kayak seperti saya lah, kayak rasa kurang percaya diri sama program yang kita bikin. Kalau dia sih, kalau teman-teman yang di Pulau Jawa sih ngingatin gagal atau berhasilnya program yang kita bikin itu itulah namanya proses. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut mencoba. Ya, kegagalan itu pasti akan berbuah hasilnya. Nanti saya juga ini sih sedikit cerita boleh nggak? Kalau ini kalau perjalanan adik saya masuk SEA Games ini mungkin banyak sih karena dari ada problem internal sampai dia tuh pengen berhenti latihan, pengen berhenti jadi atlet. Terus itu cerita. Jadi saya waktu itu berperan jadi abang juga, jadi pelatih juga waktu itu kan. Kalau bisa janganlah sampai berhenti, karena saya lihat dari diri dia tuh ada potensi untuk berprestasi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, jadi sempat waktu itu saya coba ada event namanya Aquathlon Piala Panglima di Bintan Kepulauan Riau. Jadi sempat kan kami ikut, itu kami nggak ada cuma ikut event biasa kayak macam-macam gitu lah. Jadi pas ikut lomba tuh ternyata orang tak lagi talent sporting kan, yang kayak mencari bibit-bibit dari Pulau Sumatera lah. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu adik saya dapat juara 2. Yang juara 1 itu anak pelatnas. Berawal dari sana. Dicoba bicarain sama orang pelatnas kan, orang pusat. Saya nggak kira-kira mau nggak kira-kira difokusin cabur baru ini, aquathlon ini. Jadi nanti ada dampak itu kayak Olimpiade, Asian Games, SEA Games gitu. Nanti berjalannya waktu Januari kemarin tuh baru masuk camp di Jawa Timur. Terus alhamdulillah pas sampai 1 tahun ada tes trial SEA Games, alhamdulillah masuk. Itu sih yang pernah saya lupain sih sampai saat sekarang dan sampai kapanpun lah, karena nggak disangka-sangka. Apalagi besok kapan kali ya, di mohon doa aja ya. Kan di sini selama bang udah 4 tahun ya bang jadi pelatih nih, pernah nggak nih kalau abang ngerasa capek gitu? Pernah gitu bang? Kalau ngerasa capek sih pasti ada ya, tapi balik lagi sama tujuan kita. Misal kita pengennya jadi dijadiin atlet kita ini ke kancah nasional, jadi sampai kita tuh dibalikin lagi sama mindset lah. Misalnya mindset kita pengennya atlet kita ini prestasinya tuh di ajang nasional, jadi otomatis kan kita butuh proses yang harus kita lalui kan, naik turunnya, terus kendala-kendala seperti internal dan segala macam. Itu
terus kadang pagi melatih, terus sore melatih lagi, terus malam melatih fisik lagi. Ya mungkin capeknya itu di fisik aja. Kadang-kadang di pikiran juga ya, tapi ya balik lagi orang tua kadang sangat apa ya, sangat berdampak sekali lah. Kadang saya di rumah kan ada suatu pemikiran yang nggak bisa ditembus sendiri lah. Nah, nanti orang tua belajar untuk diskusi, kasih solusi ini segala macam. Itu sih capek sih mas ya. Tapi alhamdulillah sih untuk saat sekarang ini capek cuma sementara gitu. Ini pertanyaan terakhir ya bang ya. Iya, iya. Ini pesan-pesan abang nih untuk atlet-atlet renangnya ke depannya, atau untuk pesan-pesan apa lah untuk kami semua nih mahasiswa olahraga. Kira-kira boleh bang dikasih pesan-pesannya untuk kami? Kalau pesan-pesan ya, kalau pesan saya sih jangan takut untuk mencoba ke dunia renang ini, karena jujur dari beberapa mahasiswa yang saya lihat tuh kadang tingkat trauma itu agak lumayan tinggi. Kadang kayak misalnya nggak bisa berenang nih, terus ada teman yang nakut-nakutin, Biko ngelannya itu, aja setidaknya sepandelang aja, pandai berenang aja sepandelang. Nah, kadang kata-kata kawan gua mah yang ngomong gue, aku malih untuk mencoba jadi lah kan. Nah, jadi kalau bisa jangan takut untuk mencoba. Jadi kan renangnya kan banyak manfaatnya. Tapi kalau bisa carilah olahraga yang jangka panjang untuk kesehatan gitu. Soalnya saya lihat tuh dari kecil sampai bapak-bapak pun masih berenang. Di UNP saya juga melihat tuh kadang-kadang jam 8 tuh ada dosen kan, prof kadang-kadang masih berenang, juga suka berenang. Jadi pesan saya sih jangan takut untuk mencoba, apalagi di cabang olahraga renang ini. Yang kedua ya, kalau berenangnya ini kalau masih belum bisa berenang ya berlatihlah hanya sama orang yang bisa melatih kita, bukan bisa ngejar kita ya, bisa melatih kita, bisa kayak support kita lah. Jangan supportnya support negatif gitu. Pandai, bisa renang lain kan? Katakan gitu ya. Kalau tajin nggak lama iya lah, tapi kalau yang bicara kan, karena itu sih bisa saya jangan takut untuk mencoba, karena bisa nanti kalau misalnya kalian mendalami dunia renang ini nanti bisa nanti ambil pelatihan lisensi pelatih, misalnya atau enggak ambil pelatihan wasit juri itu juga ada gajinya. Misalnya kita nanti kalian ditarik jadi wasit juri nih, pro kan lumayan tuh gaji satu hari berapa. Kalau pelatih kan bisa buka privat, nanti buka privat, mainnya nanti di hotel lagi, privat hotel tuh kan satu pelatih satu atlet gitu kan, dapat pendapatan juga kan, dapat penghasilan juga, nanti bisa dikasih orang itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan untuk Pak Ade? Apa tanya-tanya aja, santai aja. Bang, pelatih ini adalah pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan bagi Bang? Kalau untuk saat sekarang pekerjaan utama, karena ya orang tua juga udah ini ya, udah berumur lah. Jadi saya yang melatih dari kelas prestasi lanjutan. Jadi hari-hari saya kalau kuliah tuh kadang-kadang kuliah. Saya kalau kuliah tuh ambil 3 pagi sampai jam 3, terus jam 4 tuh nanti lagi sore sampai jam 6 gitu terus. Jadi kesalahan saya tuh kuliah pulang lagi gitu aja. Jadi sambil membantu orang tua juga kan. Orang tua apa namanya itu punya pengen gitu olahraga renang Sumatera Barat ini berkembang. Sekarang kan kita lihat olahraga renang Sumatera Barat ini kan lagi apa namanya, lagi dikembangkan.
dulu emang benar-benar bagus lah Sumatera Barat, tapi namanya juga naik turun kan, terus pengurusan segala macam gitu, bergantinya pengurusan, terus atletnya juga naik turun. Saya pengen kayak kita sama pelatih atau sama atlet respect, terus selalu berlatih gitu sih saya pengennya. Jadi itulah yang bikin saya semangat terus berlatihnya. Pertama membantu orang tua, gua pengen ada perubahan di renang Sumatera Barat. Berarti kedepannya lagi mungkin adalah niatan abang untuk menjadi pekerjaan lain setelah tamat kuliah atau gimana? Kalian sih rencana ya. Ya, Karena itu kalau semoga dapat palingan jadi dosen sama di kita bisa part time kan, ambil mata kuliah pagi kan, sore latih kan, dulu kan berhenti masih enak. Saja di rumah enak. Jadi ada lagi nggak pertanyaan? Boleh. Jadi apa harapan abang untuk para yang baru terjun ke dunia renang, bang? Misalnya kayak mungkin di mahasiswa UNP ini mungkin ada yang baru pertama kali berenang. Jadi apa harapan abang sama kami lah yang masih pemula, bang? Seperti Ya kalau saya sih harapan atau pesan kan, tinggalnya pesan sama harapan. Pertama ya kayak tadi, jangan takut untuk mencoba. Terus kalau benar-benar ngedalamin sesuatu, misal jangan usah lah renangnya, misal cabang-cabang lain lah. Kalau pengen fokus di satu cabang tuh, kalau bisa kunci itu konsisten. Kalau yang hari ini ngelatih satu atlet nih, apa satu atlet? Dulu atlet saya tuh cuma tiga, adik saya harus ada 2 lagi. Sekarang alhamdulillah berkembang, namanya juga proses kan. Kadang kan kita yang baru-baru nih kena satu insecure lah, atau enggak percaya diri lah gitu. Penting jalanin aja, jangan takut untuk mencoba, konsisten. Itulah kuncinya. Nanti ada rezeki yang baru bakalan datang. Kan Tuhan kan juga melihat kita ini fokus terus tekun lah kan di mendalami sesuatu itu. Ya boleh. Kan seperti yang abang bilang tadi bang, anak-anak zaman sekarang ini kayak kebanyakan main game atau alat lah untuk berolahraga gitu lah bang. Benar. Jadi kayak gimana sih cara abang sebagai pelatih nih buat anak-anak zaman sekarang ini kayak suka lah terhadap olahraga renang gitu lah bang. Gimana sih caranya gitu? Oh gitu. Kalau saya sih pertama tuh kita kasih dulu mindset positif kan. Karena kan anak-anak nih game ini kan memang agak susah sekarang. Jadi kita kasih pertimbangan untuk anak-anak yang mau serius ya, anak-anak mau ke prestasi lah karena misalnya dia mau prestasi nih, terus dia masih main game kan, kita kasih itu sebagai pelatih kita kasih pertimbangan, kamu mau lanjut game atau mau jadi atlet. Sini kalau mau lanjut game, sok berhenti latihan. Itu yang pertama kita kasih pertimbangan. Kalau dia bilang kan, saya mau jadi atlet coach, saya mau jadi atlet bang, ya udah berhentiin. Salah satu yang nggak ada sesuatu keberhasilan itu dua-duanya sekali jalan nggak ada. Pasti harus ada yang dikorbankan. Jadilah atlet juga banyak pengorbanan waktu, teman, ya kan, orang tua, biaya. Wah biayanya yang penting banget. Belum makan, belum vitamin, belum susu, ya kan, belum protein segala macam. Jadi banyak yang harus dikorbankan. Terus setelah kita kasih pertimbangan kan dia udah mulai serius tuh. Nanti kita kasih lagi. Kalau kamu pengen serius, ya konsisten lah. Ini enggak latihan sehari, latihan selibur, bang, waknya dari bang. Bisa, ya.
Orang saya yang di Jawa Barat, di Jawa Timur, DKI, latihan pagi sore. Itu pun saat payah lah pengen kali. Itu latihan 2 kali untuk akan, ya kan? Nah, soalnya olahraga renang kan olahraga tuh. Ya kan, sama cabang-cabang kayak bola voli, bola basket, kan itu tim kan. Lama ke wak, kawan-kawan bisa membackup. Kok enggak loh? Ini emang dari wak seberang kita. Karena lalu kan kadang kan anak-anak Gen Z itu kan malam minggu, dia bisa minggu libur bukan apa, sampai jam 2 pagi ya. Hari Senin itu kan masuk program tuh. Program misalnya endurance misalnya hari Senin kan, sama tuh. Ditanya, apa sama? Ada tuh bang, emang lagi kurang fit sih bang. Ada rasa gitu, kurang fit bang. Kadang ya, iya sih bang. Tapi nggak lama bang, nggak lama itu jam berapa? Jam 2 bang. Cuma pagi ya gitu bang itu. Nah jadi kebanyakan anak itu tuh menganggap remeh hal-hal sepele gitu. Kan tidur tuh sebenarnya kan penting. 8 jam, 7 jam, itulah minimal atlet gitu. Minimal maksimal. Itu sih menurut saya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak teman-teman yang bertanya nih? Itu ya sudah kan. Kita kembalinya waktu juga kan. Iya. Dan obrolan kita udah hari ini seru banget kita. Yakin kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Adit karena telah membagikan sedikit pengalamannya. Iya. Dan, Ya, semoga di sini kami sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya, juga udah berbagi pengalaman abang tentang gimana abang menjadi atlet dan sampai jadi pelatih. Dan di sini semoga dari kami semua semoga abang selalu sukses, selalu terus bisa gitu mengembangkan ilmu itu yang abang dapat gitu kan.